Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Seperti biasa kita bahas komentar dulu ya. Dari Bro Reja Ahmadi ya hadir. Makasih ya Bro, selama ini hadir terus teman-teman ya. Memberikan support juga ya, baik material ataupun imaterial teman-teman ya. Semoga Bro Reja dalam kali satu walafiat bersama keluarga di rumah. Dari Bro Dialogue ya 5086 Olive ya. Kita catat dulu Olive teman-teman ya. Olive. Nah, kita catat dulu. Dari Bro Lenesa 21 ya. Koci katanya. Terus dari Bro Channel Martabak ya. Selamat malam hari dan menyimak penjelasan. Semoga minggu depan masih bisa menjemput rezeki. Amin. Amin, itu yang kita harapkan. Terus membahas Isap dan Bel. Salam sehat selalu. Amin. Makasih ya Bro ya. Selama ini support terus channel update saham ID ya. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas semuanya. Salam untuk keluarga ya Bro. Dari Bro Lanesa juga nih, naik sama naik. Naik itu sering dibahas naik ya teman-teman ya. Apa-apa, kita bahas nanti ya. Terus dari Bro Win Jaya ya, Adro katanya turun terus ya. Adro, kita bahas nanti. Kita masukin watch dulu ya, GRPH sama PHMG ya. GRPH-nya dulu, GRPH-nya sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Ajis 6509, sudah berapa lama tuh di market dan apakah sebelumnya ada mentor atau tidak? Saya sudah mengalami 2 siklus teman-teman ya. Naik, turun, naik, turun. Nah, sekarang sudah mau masuk ke turun tahun 2002 tuh di sini turun ya. Kali itu turun kan? Nah, turun di sini turun. Nah, sekarang sudah mau masuk ke siklus yang ketiga berarti teman saya ya. Jika saya suka ngitung-ngitungnya itu teman enaknya sini ngitung ini. Ya, iya sih kan sekarang nih. Kita cek 10 tahunan nah gini teman-teman ya. Karena istilah gitu kan naik turun gitu teman-teman ya. Saya sampai hampir 7 tahunan lah teman-teman sini ya. Tahun 2020. Nah, di sini nih. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, saya pikir itu bikin 3 siklus teman-teman ya. Jadi dari naik dulu nih ketika tahun 2020 ya. Sempat turun. Nah, sini saya tidak ikut di sini teman-teman ya. Di sini saya tidak ikut. Yang saya ikut itu di sini nih. Ya, ikut di sini nih. Ya. Di sini saya belajar nih teman-teman. Di sini fase belajar saya. Fase pengenalan teman-teman ya. Terus fase di sini saya belajar di market teman-teman. Artinya ada cut loss, ada nyangkut teman-teman ya. Ini fase belajar teman-teman ya. Pas masuk itu cuan enak banget teman-teman ya. Terus dikasihlah fase turun di sini kan. Fase turun. Banyak saham nyangkut di sini kan. Dikasih kali fase naik, terus kasih fase turun. Ya, fase turun lagi, terus kasih naik lagi. Terus fase turun kemarin ya. Nah, ini saya masuk ke YouTube itu di sini tahun 2024, teman-teman ya. Tapi masih coba-coba itu di sini nih. Saya masih pakai handphone ya. Area sinilah, teman-teman ya. Nah, ini fase turun. Nah, ini sama-sama kita di sini ngikutin fase turun kan. Sekarang fase naik. Jadi sekarang itu saya udah 3 fase, teman-teman kalau saya hitung itu ya. Mulai tahun 2029 di sini belajar di sini nih. Saya fase belajar itu di sini, teman-teman ya. Fase pengenalan lah ya. Apa itu saham atau ini seperti itu. Nah, di sini pas masuk saya pas masuk dikasih bagus teman-teman ya, pas wah beli saham apa aja untung gitu kan pas covid itu covid. Terus masuk lagi ke fase turun. Nah, fase turun banyak yang nyangkut kan, emiten-emiten nyangkut, dikasih lagi fase naik pada kejemput, dikasih fase turun lagi, kasih fase naik. Nah, ini fase turun saya ngalamin di sini juga teman-teman banyak yang nyangkut ya. Saya masih ingat kalau teman-teman banyak yang nyangkut di sini. Akhirnya pas dikasih fase naik yang pertama di level sini nih ya, terus dikasih koreksi. Nah, sekarang fase naik ya, secara lagi fase koreksi teman-teman ya. Begitu teman-teman ya, jadi pengalaman saya kenapa saya berdasarkan pengalaman. Jadi emiten saya istilahnya kalau gini teman-teman, kalau saya nyangkut di atas, jadi sudah kejemput 2 kali kalau tidak take profit atau tidak cut loss ya, sudah kejemput 2 kali di harga yang sama gitu teman-teman. Intinya seperti itulah.
Nah, lagi fase istilahnya sekarang kan kemarin di sini kan saya masuk di sini tuh fase turun teman-teman ya. Saya bilang kan beli saham itu di bawah di sini nih. Fase turun, ada lagi terus sekarang fase naik. Jadi fase ketiga sekarang teman-teman ya. Sekitar 7 sampai 7 tahun lah gitu ya. Mengenal market sekitar 2. Saya belajar 2 tahun teman-teman ya. Itu juga belajar terus belajar apa itu saham dari nol dari nol teman-teman. Benar-benar dari nol terus masuk ke bursa. Itu fase untung dulu teman, fase untung dulu. Jadi beli apa aja untung gitu ya. Cuman koreksi sebentar naik lagi, koreksi sebentar naik lagi. Terus dikasih cobaan teman-teman ya. Yang fase turun itu tuh ya. Udah nyangkut semuanya terus dikasih lagi fase naik, kejemput. Nah, terus dikasih fase turun lagi berarti ketiga ya, fase ketiga. Begitulah teman-teman saya. Masih belajar terus belajar lah, kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Karena setiap fase itu teman-teman ya, market maker itu cenderung kalau tekniknya dia dikuasain lagi sama retail, cenderung dia itu mengubah lagi strateginya ya. Jadi kalau apapun teman-teman ya, apapun yang teman-teman lakukan, makanya saya bilang ini saham itu teman-teman ya, saham itu cenderung itu dia itu kalau yang berfundamental baik, manajemennya tidak bermasalah, apalagi ketokohan gitu kan. Jadi sekarang sudah mengenal tuh kan pengennya scalping scalping saya masuk masa scalping ya, habis itu coba untuk ngambil emiten yang dividen teman-teman ya, terus ngambil lagi sekarang enakan swing saya bilang gitu kan, tapi pakai strategi gitu teman-teman ya. Sekarang itu udah fasenya saya itu fase ngambil secukupnya teman-teman ya, fase ngambil secukupnya. Ya udah kalau sudah cukup ya udah, saya cenderung menghindari kata-kata serakah teman-teman ya. Berapapun yang penting intinya teman-teman ya, kita cuan di market itu ya. Jangan sampai kita itu mau pindah sini, mau pindah sana, akhirnya ya tidak cuan-cuan, ya akhirnya portofolio kita merah terus teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Itu pengalaman di bursa sangat luar biasa, saya juga teman-teman ditempa ya. Jadi kalau teman-teman dalam posisi cut loss, dalam posisi nyangkut, tenang. Semua trader, semua investor teman-teman ya, atau semua yang pasti masuk ke bursa pasti mengalami itu. Bohong teman-teman kalau tidak pernah cut loss. Bohong kalau tidak pernah nyangkut ya. Tidak ada istilahnya kalau kita masuk pertama kali di bursa tidak pernah nyangkut, tidak pernah cut loss, pasti itu teman-teman ya. Itu adalah pembelajaran buat kita. Kalau kata-kata orang itu anggap sebagai sekolah, sekolah langsung gitu teman-teman, sekolah langsung praktek gitu kan. Dan bahasa juga walaupun belajar teman-teman tetap teman-teman ya, nyangkut terus cut loss itu pasti. Nah, sekarang sudah mulai masa-masa yuk kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Makanya saya bilang ini ketika saya mengalami 2 fase, sekarang mau ke 3 fase, oh ternyata yang penting di saham itu teman-teman ya, kita itu beli di bawah, itu aja teman-teman ya. Kembalikan kepada hukum dasarnya. Sangat simpel sekali. Setelah saya pelajari semua, oh ternyata memang lebih baik. Cenderung kita ketika ngambil sebuah saham ya, kita ngambil sebuah saham itu kita harus yang namanya sabar untuk mengambil itu harus teman-teman ya. Sabar ketika mengambil itu harus. Kita harus ngambil di bawah, ingat. Saya kan kembalikan kepada hukum dasarnya ya gitu kan. Ternyata setelah saya mempelajari itu teman-teman ya, dan mengalami itu sampai 3 siklus ini, sampai sekarang mau masuk ke 3 ya, 3 siklus. Ternyata benar kata hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jual di atas, teman-teman ya. Dan market maker pun seperti itu, gitu kan. Mereka akan jualan di atas. Siapa yang nerimanya? Biasa teman-teman kita, gitu kan biasanya. Makanya saya bilang udah sabar aja. Yang naik biarin naik, teman-teman. Yang naik biarin naik. Fokus kepada yang kita ngambil di bawah. Harus sabar. Ketika mau beli pun harus sabar. Tunggu pas banget. Makanya saya bilang kalau mau beli apa? MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, teman-teman tinggal mengambil di trading teman-teman, gaya trading ini apa? Apakah mau scalper gitu kan, swing atau investing teman-teman ya. Tetap kalau ngambil mah itu harus di bawah.
Saya dari dulu ketika membuka ini channel ingin memperkenalkan atau mengembalikan lagi lah kepada hukum dasarnya beli saham itu di bawah. Dan seperti yang saya bilang bahwa semua emiten itu asalkan tokohnya atau emitennya ataupun manajemennya tidak bermasalah secara hukum, emitennya berjalan baik-baik aja, dalam artian baik begini teman-teman lakukan dia LK-nya keluar, teman-teman ya, tokohnya tidak bermasalah, cenderung hutangnya tidak terlalu banyak, itu masih aman. Market maker itu masih bisa mau ngerjain itu emiten ya. Makanya kita bagi kategori, teman-teman, ada kategori ketokohan, atau ada kategori bandar, ada kategori fundamental, teman-teman ya. Kita bikin simple. Saya ingin memberikan simple kepada teman-teman. Dan ingat, harga saham itu akan kembali ke sejarahnya. Makanya kalau di saham itu akan kembali ke sejarahnya. Ketika sejarahnya di 100, 1000, 2000, ketika diturun ke bawah, dia akan menjemput sejarahnya. Persoalannya soal waktu, teman-teman ya. Soal waktu itu, teman-teman ya. Kalau untuk mentor, saya tidak punya mentor ya. Otodidak, dibilang otodidak mungkin iya, teman-teman. Otodidak iya. Nanti teman-teman akan menemukan caranya sendiri. Silahkan teman-teman ikutin cara-cara yang lain juga, ikutin aja gitu kan. Bahkan saya pun memberikan kepada teman-teman itu dasarnya. Nanti teman-teman akan menemukan teori yang akan teman-teman kerjakan sendiri, dan gaya teori saya dengan teman-teman pasti beda. Cara mengambil keputusan, cara ngambil saham, cara jual saham pun beda. Pasti itu teman-teman ya. Jadi dari saya itu dasarnya nanti kembangkan, habis dikembangkan punya nilai manfaat. Nah itu tujuan saya itu punya nilai manfaat. Baik teman-teman, mungkin segitu singkatnya ya teman-teman ya. Oke, ada dari Bro Andri, taksi katanya. Taksi. Siapa lagi? BSBK udah masuk ya. Terus dari Bro siapa lagi nih? Yata baru dibahas lagi ya. Yata, dulu mah Yata banyak yang nanya, Tempura ya. Apalagi teman-teman. Yotep muncul lagi Yotep. Yotep tinggal dibahas aja ya. RAM. Nah, RAM udah masuk. Oke, berarti sudah ya. Kita tinggal bahas emiten punya kita dari atas aja ya. Oh ya teman-teman, nanti yang apa teman-teman ya? Yang untuk diakumulasi sama Foreign teman-teman ya, kita mungkin besok lah teman-teman ya. Oke, nah TPA keren nih ya. TPA sudah mulai keren teman-teman ya. Ini sudah mulai saya suka nih teman-teman ya. Dari Bro Ali Kunduran ya, JW2WB teman ya. TPIA masih terus turun dari bulan Juli, mantap. Ini yang saya harapkan ya TPI teman-teman. Kenapa saya harapkan? Yang suka saya bilang teman-teman ya, hati-hati kalau di atas itu apakah bisa dikembalikan ke bawah? Ya. Apakah dari bawah bisa ke atas? Ya. Ya, semuanya serba ya teman-teman ya. Apa yang teman-teman teorikan di benak teman-teman itu pasti akan terjadi teman-teman. Persoalannya soal waktu aja teman-teman ya. Kalau waktu itu akan membuktikan teman-teman ya. Oke. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga luar biasa ya, yang memberikan subscribe juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu yang dibahas itu emiten tersendiri gitu ya. Terus bagi yang baru gabung teman-teman ya, ini bukan ajang rekomendasi saham. Tapi teman-teman bertanya, saya jawab teman-teman, itu intinya ya. Kita di sini sebagai teman-teman ya, teman untuk diskusi teman-teman ya. Teman untuk diskusi. Nah, kita di sini sama-sama belajar teman-teman ya. Apabila analisa cocok silahkan ambil. Apabila tidak cocok atau kita sama-sama tidak cocok ya, kita berobat jalan aja bareng teman-teman ya. Ini tukar pikiran teman-teman antara teman-teman sudah analisa di rumah. Nah, kita di sini bareng-bareng analisa. Oke. Baik teman-teman, seperti itu ya. Terus yang telah mendoakan saya terima kasih ya. Semoga saya pun berdoa ya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan donat berupa super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita hapus-hapus dulu teman-teman ya tanda penurunannya ya. Karena setiap
emiten teman-teman ya, saya tidak akan menghapus di luar dari rekaman. Jadi mau menghapus satu pun saya harus direkam dulu baru saya hapus. Untuk menjaga teman-teman pun istilahnya tidak yang istilahnya yang disembunyikan dari saya, teman-teman ya. Cenderung saya selalu ketika dia mau naik mau turun kalau belum direkam saya tidak akan hapus. Maksudnya ada emiten yang lagi naik bagus gitu ya. Tapi kalau belum ditanyakan ataupun belum saya rekam, belum saya upload, belum saya hapus teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Saya hapus dulu ya. Tanda penurunan 1, 2, 3. Tinggal tanda penurunan dihapus ya. Nah, ini tanda penurunan berikutnya teman-teman ya. Kita kasih tanda orange ya. Nah, sekarang lagi turun setelah lepas dari MA 200-nya. Setinggi-tingginya saham teman-teman ya, pasti dikasih koreksi lah. Tidak ada yang naik terus, tidak ada yang turun terus. Perhatikan ketika dia turun. Turun, naik lagi kan lumayan kan, turun, naik lagi kan lumayan. Artinya setiap penurunan pun ada kenaikan dan setiap kenaikan pun pasti penurunan. Pasti itu teman-teman ya. Tidak ada yang naik mulus teman. Nah, karena ini sudah ketembus, teman saya pindahkan ke depan ya di sini. Biar kosong, di sini tebar kosong teman-teman ya. Biar terlihat ini baru. Oke, teman-teman ya, kita nah, seperti teorinya teman-teman ya. Ketika MA10, MA20 di sini teman-teman ya. MA200 berada di atas candle, ingat di atas candle. Cenderung dia akan turun. Biasa seperti teman-teman. Jadi, teman-teman upayakan kalau mau ngambil minimal ketika MA10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Jangan takut ketinggalan kereta. Nah, kalau kata teman kita ada nih, TPS sudah dibahas ya di sini. Saya itu masih respon nih. Nah, teman-teman ya, di sini teman-teman ya. Ada kereta ya, kereta. Nah, mana ya kereta itu ya? Nah, teman-teman ini. Dari Bro Andi Tugu ya 2048. Ini udah lama teman-teman, 10 bulan lalu. Tapi saya masih ingat teman-teman ya di sini nih. Beli di bawah, jual di atas. Kalau kereta dah lewat jangan dikejar, nunggu aja kereta selanjutnya tuh. Itu teman-teman ya. Oke, di sini nih. Sore hadir. Saham lagi ketinggalan kereta. Jangan sampai ketinggalan kereta. Santai aja. Kata teman kita ya di sini nih. Kalau kereta dah lewat jangan dikejar, tunggu aja kereta selanjutnya. Teman-teman seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman santai aja. Jadi kalau di saham itu santai aja. Kalau teman-teman nyangkut 1%, 2%, 3 sampai 10% pun harusnya tenang. Gak usah khawatir. Ingat ARA itu kan ada yang 20%, 25% sama 35%. Jadi kalau ARB pun begitu teman-teman kan. Kalau sekarang tidak simetris aman teman-teman ya. Coba kalau simetris teman-teman, penurunan bisa sesuai dengan kenaikan. Kalau sekarang dibatasi 15%. Jadi masih aman harusnya teman-teman ya. Jadi masih bisa melakukan yang namanya teman-teman itu rencana ya. Oke, kita bikin teman-teman rencana berteman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin juga di sini ya. Kenapa saya bikin tanda kenaikan teman-teman ya? Supaya kalau teman-teman sudah mulai, sudah melewati tanda kenaikan nih. Nah, sudah mulai nih teman-teman ya. Sudah mulai bisa dilirik ya. Ini tanda kenaikan lagi di angka 8250. Selanjutnya ada di mana lagi di sini teman-teman ya, kenaikan di angka 8.700 ya, tanda kenaikan juga. Juga ada yang hasil-hasilnya ada ya, semakin sini ada nih angka 9.100 ya. Bila tanda kenaikan sudah mulai kejemput 1, 2, nah tinggal lihat EMA 10-nya teman-teman ya. Kalau EMA 10 sudah mulai menghadap ke atas, tanda kenaikan sudah mulai dilewati, cenderung dia akan up kembali. Tapi apabila tanda kenaikannya udah sini nih, ada tanda kenaikan ya, pakai shadow. Nah, apabila tanda kenaikannya hanya dilewati dengan shadow, cenderung dia akan turun kembali. Setiap tanda kenaikan yang dilewati sama shadow, cenderung dia akan turun. Nah, tapi kalau sudah mulai di break dikit aja teman, atau enggak pas di angka 8.000 aja pas. Untuk TPIA contoh gitu ya. Nah, besoknya lihat teman-teman apakah dia ngelebihin dikit atau tidak. Kalau sudah ngelebihin dikit, satu tick aja udah dianggapnya itu sebagai break teman-teman ya. Tinggal teman-teman lihat EMA 10-nya. EMA 10-nya kalau sudah mulai menghadap ke atas, ya itu saatnya masuk teman-teman. Begitu teman-teman ya. Karena ini lagi turun, MA20 masih berada di atas, artinya
teman-teman ya, kalau MA10 di sini artinya masih ada konfirmasi lagi satu kali lagi. Biarkan si MA10-nya menembus MA20 20 dulu ya. Kalau sekarang teman-teman lebih baik santai aja dulu ya. Ada kenaikan 3 hari tapi MA10-nya masih menghadap ke bawah, MA20 masih menghadap ke bawah tapi MA200-nya masih posisi menghadap ke tengah. Artinya masih ada peluang untuk bisa naik lagi ya. Ketika MA200 masih menuju ke tengah belum ke bawah, teman-teman cenderung masih ada kenaikan lagi. Biasanya seperti itu, teman. Jadi tunggu dulu. Biarkan MA10-nya bekerja dulu, yaitu di bawah candle dulu. Biarkan MA10-nya menghadap ke atas dulu, baru teman-teman bisa masuk di situ. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di atas, TPIA, ingat TPIA adalah emiten berdasarkan ketokohan, ya. Perhatikan kita lihat TPIA di sini, teman-teman. Nah, teman-teman yang nyangkut waktu di pucuk di sini pun masih bisa kejemput, ya. Masih bisa kejemput. Ya, jadi santai aja. Yang di atas santai aja, kalau mau average tunggu dulu. Jangan buru-buru average ya. Tunggu dulu MA10-nya menghadap ke atas atau sudah melewati minimal 2 tanda kenaikan ya. Itu dari saya teman-teman ya untuk TPIA. Kalau sekarang bagaimana posisi si TPIA posisinya masih di harga premiumnya. Dia biasanya menyentuh harga tengahnya. Kalau dia tidak mau menyentuh harga tengah berarti cenderung memang dijual di harga premium gitu kan. Apa itu harga premium? Yaitu dari tengah ke atas. Selama 10 tahunan saya menggunakan ini teman-teman ya. Untuk mengukur bahwa emiten ini sudah murah atau posisinya di mana. Apakah murah atau murah itu dari tengah ke bawah. Tapi kalau sudah mulai mahal dari tengah ke atas. Teman-teman harus bisa melakukan yang mana planning. Ya, ketika menghadapi emiten yang seperti ini. Nah, karena lain posisi ke bawah dulu, tunggu dulu, konfirmasi dulu, biarkan EMA sebelumnya di bawah candle dulu dan menuju ke atas. Mungkin teman-teman bisa ngambil di situ atau yang baru masuk silahkan masuk di situ, teman-teman ya. Nah, untuk sementara informasinya perhatikan bandar lokal ngambil keluar. Nah, mungkin baru setengahnya keluar, dia sudah mulai ngambil lagi dikit-dikit. Kalau kita gedein, nah 3 hari ini sudah mulai ngambil ya si bandar lokalnya. Terus si bandar forennya itu cenderung kalau kita perhatikan di sini teman-teman yang ngambil keluar. Tapi perhatikan bandar foren itu ngambil sejak lama, termasuk di sini. Sejak 3 Maret ya ngambil terus-terusan ngambil. Nah, sekarang waktunya jualan wajar teman-teman ya. Mereka ngambilnya aja lama gitu kan, kalau mereka jualan sangat wajar sekali. Dan terakhir dia ngejual 5,5 miliar. Smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus, tinggal tunggu aja smart money yang tinggi. Nanti nikmatin kenaikan sementaranya, yaitu ketika dia tidak bisa melewati harga yang kedua di sini teman-teman ya. Dan ketika MA 10-nya masih menghadap ke bawah ataupun MA 20-nya masih menghadap ke bawah. Tapi kalau sudah mulai menghadap ke atas, itu biasanya akan mulai naik lagi teman-teman ya. Karena saya melihat di sini MA 200-nya masih menuju ke tengah. Artinya belum bisa dibelokkan kecuali kalau nanti tanda penurunan di sini teman-teman di angka 7550 terjebol atau jebol lah istilahnya bisa ke level sini. Nah, baru biasanya terlihat jelas nanti MA 200-nya sudah bisa melihat menunduk ke bawah. Nah, itu teman-teman waspada dulu, jangan ngambil dulu di situ. Jangan spekulasi. Kalau teman-teman mau spekulasi ya silakan aja gitu kan. Tapi saya sarankan ya usah spekulasi ya. Lebih baik kita itu punya aturan tersendiri. Kalau spekulasi teman-teman, saya dulu pernah spekulasi teman-teman ya. Turun udah 40%, 50% masuk aja gitu kan. Memang sekali, 2 kali berhasil, ketiga kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali boncos teman-teman ya. Ke atas lagi, ya saya bilang ini. Tapi ketika saya melihat pergerakan MA10 ternyata, oh pakai standarnya aja juga, ini sudah bagus teman-teman. Kita dengan mengandalkan MA10 aja, sebenarnya sudah bisa cuan gitu kan. Tinggal kita berpikirnya teman-teman, apakah mau serakah atau mau ngambil dan bersyukur teman-teman. Itu di bursa itu begitu teman-teman ya. Kalau mau panggil swing lama ya tentunya teman-teman harus siap dengan yang namanya kenaikan dan penurunan. Dan tentukan targetnya mau di harga berapa. Apakah persenan ataupun nanti teman-teman dengan angka silahkan aja gitu kan. Ya teman-teman untuk TPIA sementara ini seperti itu ya. Walaupun ada kenaikan 3 candle ini nih teman-teman ya. Tapi dia masih meninggalkan jejak penurunan. Ada gap kecil sama. Kalau dia cenderung hanya melewati sama shadow aja cenderung akan turun kembali. Perhatikan nanti EMA 10-nya kalau sudah mau ngambil, perhatikan dia biarkan di bawah candle dulu dan maju ke atas. Hati-hati kalau sudah mulai menjebol 7550 bisa ke area 7350 teman-teman. Oke.
seperti itu ya. Dan bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign pun masih ada di dalam, cuma sekarang lagi ada pembuangan dulu. Terakhir bandar lokal hampir 2 hari, lumayan teman-teman ya. Kemudian bisa menahan lah, bisa kembali lagi ke MA 200-nya. Lanjut ya, kita bahas emiten PG teman-teman ya. Kita pindahkan dulu teman-teman. PG. Dari Bro Cinta Stefan baru dibahas, mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf banget gitu ya. Tapi saya pikir mudah-mudahan ketika saya bahas itu sebelum dibahas ya sudah naik duluan, dan sebenarnya teman-teman ya hampir semuanya kali teman-teman ya. Hampir semua emiten sudah saya kasih tanda kenaikan sama penurunannya. Tinggal teman-teman ikutin EMA 10-nya aja ya. Atau EMA 20 sama EMA 200. Nah, untuk PG, nah kalau teman-teman oh ini datar terus nih. Nah, lihat posisi teman-teman di sini nih. Ya, garis tiganya lihat. Kita sambil belajar sama-sama di sini teman-teman. Nah, oh posisinya ini posisi di bawah harga murah, berarti murah banget, tapi kecenderungannya memang di harga murah. Jadi kalau dikasih ke harga tinggi, bonus teman-teman ya. Nah, dia punya standar, contohnya standarnya harga berapa nih? Oh, berarti di angka 289, oh standar di situ. Baik teman-teman, targetnya jangan jauh-jauh dulu. Jadi kalau ke harga murah pun teman-teman sudah dikasih bonus itu teman-teman. Kita cek nih saham PG punya siklus nggak dia. Nah, kalau ngecek maksimal di sini aja, ke Mbah Google aja, teman-teman. Oh, dia hanya ketinggi itu ketika satu kali aja di tahun 2021. Selebihnya di downtrend kan, berarti dia punya harga standar di sini, teman-teman. Nah, harga standar itu di angka 218-an. Nah, karena standar itu di situ kan, ketika dia turun ke situ, dia up lagi ke harga 200. Nanti sama ini juga teman-teman, targetnya di situ aja, gitu kan. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu, teman-teman. Oke. Tanda kenaikan kemarin jebol teman-teman ya. Sekarang saya pindahkan lagi ke atasnya ke 122. Kita kasih juga tanda kenaikan juga di angka 120. Jadi semakin banyak tanda kenaikan semakin bagus. Kenapa makin bagus? Teman-teman sudah bisa memprediksi. Oh, tanda kedua, tanda ketiga, tanda keempat sudah mulai dilewati, cenderung bagus berarti kan. Nah, ini lagi sideway-nya sideway lumayan ya, dari level 106 ke level 122. Berarti sekitar 18 poinan ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu ketika dia sudah di bawah, ngambil lagi nanti take profit. Kalau dia cenderung sudah mulai melewati 120, sudah break di angka 122 ya. 123 aja teman-teman, cenderung dia akan up karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh 147 di sini. Ini ada kan nasi kepala merah. 147 aja dulu teman-teman, jangan jauh-jauh gitu ya. Nah, teman-teman manfaatin ketika dia di bawah di level 107 ataupun mungkin standarnya di angka 111 lah teman-teman ya. Nanti teman-teman 111 beli, nanti 100 standar berapa nih? 120-an lah jual. Nanti ngambil lagi, bisa bolak-balik teman-teman ya kalau emiten yang seperti lagi sideways tapi lumayan sekitar 18 poin ini kan lumayan berapa persen tuh teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya 10 poin berapa persen? 8% ambil aja 5% kan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai bersyukur teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen agak lama dikit ya cenderung teman-teman harus agak bersabar dikit gitu kan. Karena sejak tahun 2024 satu tahun ini belum di-up ke harga yang lebih tinggi lagi di level 160-an. Yang sini belum pernah lagi gitu ya semenjak ini nih. 140-an, 150-an di sini kan. 160 area sini kan. Nah, posisi sebenarnya posisi uptrend. Kenapa uptrend MA200 berada di bawah, teman-teman, cuman jebol lagi gitu kan. Nah, ini hati-hatinya itu cuman area sini aja nih ya. Kalau sudah jebol area 107 hati-hati aja. Bisa ke level 100 lagi. Nah, itu sudah murah banget. 100 itu murah banget teman-teman ya. Berarti supportnya ya. Ada di bawah lagi support nggak? Oh, ada nih sampai ke 92 teman-teman. Sudah kayak kasih tanda nih. Dari mulai istilahnya 107 sampai ke angka 92 sudah saya kasih tanda penurunan. Begitupun dengan tanda kenaikan, ini mungkin yang baru nanti teman-teman ya. 147, 150 targetnya di sini. Nah, karena standarnya dia punya di harga 147, nah targetnya bisa lepas sini. Kurang daripada ini aja teman-teman ya. Tapi kalau sudah boleh jebol, ada 159 itu targetnya. Sementara ini nilai posisi bagus ya, emas sudah mulai bawah candle. Nah, target ke sini aja ke angka 122 teman-teman ya. Manfaatin shadow-nya. Jadi ketika shadow ya udah keluar dulu ya.
Kecuali kalau sudah break, nah teman-teman bisa melakukan planning. Kalau sudah break sini, teman-teman mau beli di sini gitu kan. Nah, ketika ke bawah lagi teman-teman, oh ya udahlah saya press di bawah dulu, nanti ketika ada kenaikan kita akan ngambil lagi ataupun kita akan take profit dulu, terserah teman-teman gitu kan. Yang penting teman-teman melakukan yang namanya planning ya. Apalagi emiten yang seperti ini lumayan teman bisa keluar masuk nih ya. Bisa ngambil di bawah jual di agak atas sedikit itu ya. Posisi pun teman-teman kalau teman-teman posisi di sini nih contohnya ngambil nyangkut di angka 145. Tenang aja teman-teman, itu posisi lagi murah. Sebab harga murahnya murah banget gitu ya. Harga murahnya aja sekitar 500-an. Nah, ini harga agak murah aja sekitar 386. Tapi standarnya dia di angka 200-an kan, 200 angka 180-an lah teman-teman, itu standarnya di situ. Jadi untuk nyampe ke 200 masih bisa, asal teman-teman mampu nggak bertahannya gitu. Soalnya daripada teman-teman istilah sampai 200 kan bisa bolak-balik di sini teman-teman, ngambil di bawah jual di atas, ngambil di bawah jual di atas. Manfaatin itu aja teman-teman. Kita cek ini milik fundamental ya. Kalau fundamental cenderung dijagain juga teman-teman, bagus. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk PG cenderung masih posisi bagus nih, uptrend masih uptrend teman-teman. Targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke level 122 ataupun nanti kalau dikasih ke angka 130 ambil aja di bawah. Kalau ada 130 berarti 125, 129 teman-teman ya. Tapi teman-teman walaupun nyangkut di atas ini nih masih posisi teman-teman masih posisi murah. Nanti mungkin average harga di bawah, nanti jual di harga 120 dulu, nanti masuk lagi di bawah. Begitu teman-teman. Bolak-balik aja nggak apa-apa teman-teman. Sementara ini Bandar Lokal sama Sipon lagi jualan dulu nih, perhatikan sini nih. Nih, ini kan ketika naik tinggi pun lagi jualan ya. Nah, sekarang si Bandar Lokal sudah mulai ngambil nih, tuh ya, tinggi lumayan 2 hari ini. Kita cek tanggal 11 September. 10 deh sekalian deh. Ada si AO nih broker bagus teman, si AO broker bagus nih ya. AO, BQ, CC, ini broker yang bagus yang ngambilnya. Jadi kesulitan bisa di up nih. Ini sama broker yang suka memaaf harga juga ya, walaupun sedikit pengambilan tapi powerful juga ya broker ini teman-teman ya. AO, BQ, YU gitu powerful juga lah. Manfaatin untuk shadownya aja teman-teman ya. Kecuali kalau sudah ngebreak area 122 teman-teman ya, dia punya harga kenaikan tinggi teman-teman ya. Nah, bisa suka terulang tuh teman-teman ya. Maka teman-teman boleh di bawah aja gitu seperti teman-teman ya. Dan yang kalau begini mah teman-teman ya, kalau emitennya seperti ini, kalau teman-teman pandai bersyukur aja ya, ambil 5%, teman-teman ya jual lagi, udah ke bawah lagi, beli lagi di bawah. 5% aja teman bolak-balik. Lumayan kan. Oke teman-teman ya, seperti itu ya untuk PG ya, masih ada potensi kenaikan bisa ke level 147 dan 159. Tapi teman-teman upayakan ngambil sedikit-sedikit, nanti ngambil lagi di bawah. Jual, ngambil lagi di bawah, itu akan lebih bagus lagi ya. Oke, untuk si PG seperti itu ya. Lanjut ada MBHS ya, MBHS. Dari Brightness Stephen 01 ya, tolong Kang bahas. MBHS sudah diakumulasi bandar asing tapi tidak naik-naik. MBHS. MB enggak ada bro, MBHS. Salah ini kali. MBHS kok enggak ada bro? Kok enggak ada MBHS? Enggak ada bro. MB MBMA MBSH MBSS kali. Nah, coba cek MBSS, perbaiki aja nanti teman-teman ya. Takutnya tapi ini tidak akumulasi sama asing ya. Coba apa teman-teman ya, bukan MBHS kali ya. MBHS. MBHS tuh nggak ada teman-teman. Kalau MBSS ada nih. MBHS, MBSH, MHBS, MHKI, MB, MBSS, ada juga MBMA. Sama nggak ada tuh teman-teman. MBHS, berarti MBSS, kalau nggak MBMA ya. Perbaiki aja teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya. Takutnya saya salah, saya ngebahas MBS soalnya
Di sini tidak ada akumulasi poren yang signifikan, teman-teman ya. Diakumulasi tapi tidak signifikan, teman-teman ya. Jadi sama akumulasi nih. Ini kenapa katanya kalau sudah diakumulasi tapi cenderung tidak up, mereka belum cukup, teman-teman ya. Mereka belum cukup dan belum ada waktunya. Terkadang poren lagi akumulasi tapi si bandar lokal lagi jualan. Model MBSS ini kan si bandar lokal cenderung jualan, bandar poren akumulasi. Artinya kalau si bandar lokal mau up harga, cenderung dia akan dihajar sama si bandar lokal. Jadi sia-sia. Lebih baik tunggu sampai si bandar lokalnya reda dulu, diambil diserap barangnya baik sama retail ataupun sama bandar poren. Nah, ketika sudah mulai kuat, sudah mulai bisa memaaf harga, sudah cukup muatannya, cenderung dia akan up ya. Apalagi nanti kalau dibantu sama smart money, teman-teman ya. Cenderung sudah mulai 2 kuku ATRS harusnya sudah bisa cukup bisa memaaf harga. Karena mereka orangnya orang jualan seperti itu ya. Nanti perbaiki teman-teman ya untuk MBHS ya, mungkin saya salah ketik. Tapi saya lihat di sini tidak salah ketik ya, MBHS benar kan? Kita copy paste pun ya, kita copy paste pun tidak ada. Ya, kita copy paste ya. Tidak ada ya. Mungkin salah yang saya kurang wawasan oleh teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya. Perbaiki aja dulu teman-teman ya MBHS ya. Lanjut ada kita hapus dulu. Nanti kalau sudah diperbaiki cek, kita cek kita cek ya. Cek itu saja. Gini ya. Cek gini ya. Nah, benar cek. Bahas cek udah apakah bagus untuk swing? Oke, cek ya. Kita bahas cek. Nah, ini emiten kemarin sore ya. Tahun 2025 kan. Emiten cek ya. Posisi dari tengah ke bawah masih posisi murah, teman-teman. Murah dikit lah ya. Ini emiten yang di-up duluan ya. Dia punya PR teman di angka 232. Kalau mau swing silahkan aja, teman-teman ya. Silahkan aja. Tapi tunggu EMA 10-nya teman-teman nih. Kita hapus tanda kenaikan sudah dilewati, tapi tidak mau di-up ya. Cenderung ditahan di level 208, teman-teman. Saya bikin tanda kenaikan lagi kemarin ya di sini. Nah, tanda kenaikan ya. Untuk cek baru dibahas kemarin ya. Nomor 1 nih. Dia masih punya PR teman-temannya di tanggal 1-nya, 1 September. Itu ulah daripada market maker. Kalau mau masuk untuk teman-teman mau masuk gitu ya. Upayakan EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Ingat EMA 10 harus menuju ke atas. Karena dia masih punya PR ke level 194 yang saya bilang teman-teman ya. Kalau dia masih cenderung ditahan 194 ini posisi aman karena kan ini ulah market maker. Kecuali kalau dijebolkan ke level 193. Hati-hati dia bisa jebol ke angka 185 dan di angka 172 itu area penurunannya. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin sama si market makernya. Lebih baik teman-teman kalau mau swing tunggu dulu. Biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle kembali. Nah, saya melihat EMA 200 masih menuju ke atas, artinya masih ada potensi kenaikan. Atau nanti biarkan dia break dulu area 208 lebih 1 tick aja. Biarkan EMA 10-nya menghadap ke atas. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. Nanti targetnya bisa ke level 214 ataupun 232. Tetapi teman-teman selain itu, pikirkan faktor untuk penurunan. Teman-teman harus melakukan planning. Apabila turun kemananya. Teman-teman bisa melakukan planning apakah cut loss, apakah tambah muatan atau dibiarkan. Ya, untuk harga sekarang itu posisinya dari tengah ke bawah, artinya sudah mulai agak sedikit murah, karena dari tengah ke bawah. Oke teman-teman, untuk si bandar lokal sama si porennya, bandar lokal sedang lagi jualan 2, perhatikan ya, jualan dulu nih, cek ini. Bandar poren terus ngambil ya, kemarin ada pembuangan sedikit, jadi diambil, pengambilannya banyak, tapi pembuangan sedikit. Ditambah lagi smart money ngumpul. Nah, secara teori harusnya smart money ngumpul, bandar lokal sudah bandar poren sudah masuk ya. Harusnya secara saat bisa di-up ya, secara saat bisa di-up. Nanti targetnya ke angka 232. 23 jebol dikit tidak harga terbatas. Tidak ada harga terbatasnya. Biarkan dia naik sesuka dia, sesuka market makernya, tetapi teman-teman nanti ikutin EMA 10-nya. Bila mana EMA 10-nya masih berada di bawah candle dan jauh
itu masih cenderung bisa di up ya. Kapan sudah mulai take profit? Teman-teman yang pertama satu, teman-teman pandai bersyukur, artinya ya udahlah kalau sudah tinggi, sudah cukup, udah pandai bersyukur. Yang kedua ikutin MA-nya. Bila MA-nya masih posisi di bawah candle, MA 10 ya terutama masih posisi uptrend ya. Nanti kalau teman-teman mau take profit, tunggu putar balik aja. Kalau sudah mulai putar balik, MA 10, MA 20 sudah mulai dilewati, mungkin teman-teman bisa saatnya untuk take profit. Seperti ya. Kalau bangsa dia di harga atas itu bandar lokal sama sipor masih cenderung mengambil, teman-teman ya. Teman-teman bisa mengambil langkah ketiga, biarkan dulu untuk koreksi sebentar dan nanti teman-teman bisa dibiarkan gitu ya. Nanti targetnya setelah bandar lokal sama siporan jual signifikan. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, secara bandar forennya bagus ya. Tinggal bandar lokal lagi yang harus akumulasi. Smart money pun sudah berjalan dengan baik, artinya smart money-nya bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cek seperti itu ya. Forennya keluar kemarin, tapi kalau pengalaman banyak banget di sini. Ya, tenang aja masih banyak foren teman-teman. Bisa juga di bandar lokal terakhir tanggal 12 itu si BR masih masuk, CP masih masuk ya. Artinya masih dikuasain sama broker-broker yang sering memaaf harga ya. Ya teman-teman, untuk cek seperti itu ya. Kalau untuk swing silahkan aja teman-teman ya. Tapi ngambil ketika MA 10 di bawah karena menuju ke atas karena masih ada potensi penurunan bisa ke level 195. Bitek teman-teman, sekarang kita cek Bitek ya. Bitek susah dibeli ternyata. Itu dari Bro Ibrahim ya, dari Bro Yusuf nih ya. Bro Yusuf Hussein ya. 3060. Izin nanya katanya, Bitek kan salah satu produknya kakao katanya. Yang menjadi konsumennya dari hasil kakao dari Bitek apa saja? Dan apakah ada contoh produk apa saja yang dihasilkan dari Bitek dalam kehidupan sehari-hari? Nah, teman-teman setelah saya telusuri, teman-teman ya, betul dia itu punya yang namanya anak usahanya teman-teman yang mengolah jadi serbuk, coklat teman-teman ya, dan lain sebagainya ya, dengan berkualitas dan bagus teman-teman ya. Nah, tapi dia ya jualnya itu bahan baku coklatnya aja. Nanti dia itu jualnya itu atas nama PT biasa teman. Jadi dia tidak punya produk tertentu. Setelah saya telusuri teman-teman ya, ada namanya anak perusahaan si Bitek ini ya. Nanti si anak perusahaan inilah yang ngolah untuk dari biji, teman, dari biji coklat gitu kan, dari biji coklat dijadikan serbuk, dijadikan mungkin apa namanya semacam punya olahan dari coklat lah teman-teman ya. Terutama coklat bubuk ya, powder gitu kan, atau jelly ataupun apalah masih jenisnya teman-teman, selai-selai mungkin begitu teman-teman ya, atau coklat-coklat kasar mungkin bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah dia itu jualnya itu ya mungkin tidak berupa langsung produk tetapi langsung nama PT-nya teman-teman. Punya Bitek anak usahanya apa. Nah di nama kemasannya itu adalah atas nama PT tersebut. Jadi tidak ada real produknya tapi dia memasok coklat yang membutuhkan kayak monil salah satu produk menggunakan bahan bakunya dari Bitek ya. Tapi untuk produknya sendiri dia tidak punya ya. Yang saya tahu saya tidak punya. Mungkin teman-teman yang lain yang ada informasi silahkan ya. Tapi dari saya tidak menemukan satu produk pun yang atas nama Bitek atau anak usahanya. Yang ada itu adalah semacam kardusan, teman-teman, kardusan, tetapi atas nama PT tersebut. Dan itu biasanya diekspor. Dia itu kebanyakan ekspor, teman-teman. Ekspor keluar. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk Bitek. Nah, kita cek untuk emitennya. Bitek. Kenapa nggak bisa dibeli? Karena FCA, teman-teman ya. Kenapa nggak bisa dibeli? Karena FCA. Tahu sendiri kalau FCA yang suka saya bilang, teman-teman ya. Susah dijual, susah dibeli karena dia ada antrian ya. Semakin teman-teman brokernya tidak baik secara server, cenderung akan ketinggalan. Makanya kalau untuk FCA itu servernya harus kuat, cara ngebelinya itu otomatis pakai mesin otomatis. Pakai pesan otomatis, teman-teman ya. Kan penjualan start jam 9 pagi bursa kita. Nah, nanti ada penjualan transaksi tanggal jam 10. Bukan tanggal 10, jam 10.
Nah, teman-teman pasang jam 9 ya, pasang jam 9 untuk jam 10 teman-teman. Nanti harus rebutan di situ tuh. Server yang paling bagus dia akan antri paling duluan. Ya tentunya pasti milik market maker lah kalau yang duluan gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, kalau kita punya broker bagus cenderung akan antri duluan. Begitupun nanti kalau teman-teman mau beli, mau jual, begitu juga harus antri juga ya. Karena dia kalau tidak istilahnya tidak punya broker yang kuat teman-teman ya, servernya cenderung dia akan lambat ya. Jadi diduluin sama orang teman-teman ya. Jadi untuk pasang jam 9 untuk jam 10, nanti pas jam 9 tanknya pasang teman-teman untuk jam 10 gitu. Nanti kalau teman-teman pengen jam 11, pasang jam 10 lebih 0,1 atau enggak 9:59 ya. Jadi sembari transaksi beradu, nah teman-teman pesan di situ ya. Jam 10 tank atau enggak jam istilahnya 09:59 gitu kan. Untuk pasang jam 11 teman-teman ya. Karena dia jualnya per jam teman-teman ya. Ya teman-teman sudah terbahas sudah ya untuk masalah nanti kita update-nya lagi posisi uptrend ya, posisi uptrend nih. Bandar Porenya bagus nih ngambil ya, tapi dia liburan di sini teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman saham-saham FCA yang di bawah 50 itu yang paling andil itu adalah bandar lokal. Jadi ketika bandar lokal masuk itulah teman-teman saatnya di up. Nah, ini targetnya untuk khusus untuk FCA. Saya tidak akan target kemana-mana dulu. Hanya ke 51 harus bertahan ini kan FC kelas 1 ya. Hanya mau harus bertahan di angka 51 sampai ke atas ataupun 51 pas. Nggak jadi masalah, yang penting dia bertahan di angka 51, 52 ke atas selama 3 bulan. Nah, bebasnya kapan? Bebasnya ketika FCA bebas, baru itu targetnya. Nah, selepas FCA bebas baru kita akan bicara mau ke arah mananya. Yang penting dia bebas FCA-nya dulu teman-teman kalau saya ya. Jadi setiap emiten yang di FCA-kan targetnya nggak usah muluk-muluk dulu, tapi targetnya hanya bebas FCA dulu. Setelah bebas FCA baru kita berbicara untuk arahnya arah kemana. Oke teman-teman, seperti itu ya. Dan posisi terakhir bandar lokal akumulasi dengan baik di sini nih teman-teman yang sudah mulai akumulasi dengan baik ya. Tinggal kalau sekarang 22 berarti tinggal 28 poin lagi. Mencapai 50 berarti 29 lah. Tinggal ke angka 51-nya. Ya teman-teman, Bitek seperti itu ya. Lanjut ada IOTF teman-teman ya. IOTF. Ya, IOTF dalam posisi dia itu masih turun teman-teman ya. Ada gap, kemarin bikin si kepala kembar, terjadi penurunan. Nah, ini ada tanda penurunan di sini teman-teman ya. Nah, biarin dulu teman-teman ya. Karena memang lagi posisi turun kan. Kenapa emang posisi turun? Perhatikan EMA 10-nya masih menghadap ke bawah. Nah, ya ada posisi EMA 200 menghadap ke atas teman-teman, masih ada potensi kenaikan ini ya. Cuman tunggu dulu, bagi teman-teman yang nyangkut santai saja. Kenapa santai? Milik fundamentalnya tidak ada artinya ini milik bandar teman-teman ya. Kalau milik bandar, kecenderungan bandar pinginnya beli di bawah, nanti jual di atas. Nanti target kan ada harga pucuk sini ya, 29, di sini juga di angka 269, di sini juga di angka 232. Jangan ke arah sini dulu teman-teman targetnya, ke harga tengahnya dulu di bawah harga tertinggi sebelumnya. Nah, di sini harga tengah 177 cukup. Bila teman-teman ada yang nyangkut di atas 177 di atas harga tengah, average aja ke bawah harga tengah. Minimal 169, 160, 150 lah teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa kejemput di arah situ. Yang penting teman-teman dia harganya itu di bawah harga tengah. Kalau berdasarkan lukisan market maker ini teman-teman Punda Chat ini, kalau teman nyangkut di atas ya, teman-teman turunin tensi ke sini, ke di bawah MA 200. Karena kecenderungannya bila mana MA 200-nya berada di atas candle, di atas MA, karena masih posisi turun, biasanya hanya menyentuh MA 200-nya aja dulu ya. Kecuali dia di break, teman-teman di break MA 200-nya tidak mau jatuh ke MA 200-nya, fix dia akan melanjutkan kenaikan yang harga lebih tinggi lagi dengan satu syarat, MA 10-nya sudah bisa dibelokkan ke arah atas. Kalau sekarang sudah mau bentuk seperti setengah parabola teman-teman, itu setengah lingkaran lah teman-teman ya, sudah mulai ke bawah harganya. Jadi
nanti targetnya jangan ke harga atas-atas dulu ya. Mungkin bisa ke level 124. Nah, yang terdekatnya itu di level 104. Bila 104 dilewati dengan body, saya pikir situ sudah mulai bisa naik lagi. Tetapi kalau hanya dilewati dengan shadow, cenderung dia akan turun kembali. Nanti target penurunan di level 89. Tanggal berapa sih? Tanggal 9 ya. Tanggal satunya sudah lewat ya, udah keren. Berarti tanggal 1 PR market sudah dijebol. Nah, ini sekarang tanda penurunan yang dibikin sama market makernya. Bila mana area sini kejemput, 89 kejemput lagi, tanpa dia jebol, dia akan ada pantulan di situ cenderung baik, teman-teman. Tapi kalau sudah mulai jebol, hati-hati. Saya bilang gini, ini ada candle tinggi, teman-teman ya. Bila mana jebol area sini, hati-hati bisa ke level bawah lagi. Tetapi kalau ditahan di sini, teman-teman, di candle yang tebal ini ya, tidak jatuh, cenderung di level sinilah, teman-teman ya. Cenderung dia akan bisa di-up kembali, asal tidak jatuh daripada harga ini, teman-teman ya. Kalau jatuh ya waspadalah, teman-teman ya. Dia bisa menyebut PR di angka 73 dan di angka 56, bahkan bisa ke level ke 54. Untuk saat ini biarkan aja dulu. Bagi teman-teman yang nyangkut, santai aja, ini milik bandar, pasti kejemput. Bagi yang baru masuk, tunggu dulu. Tunggu sampai kapan MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Itu teori dasarnya, teman-teman ya. Oke, apalagi kalau sudah mulai bandar lokal sama si poin masuk lagi gitu ya. Kalau si bandar forex sudah mulai masuk, teman-teman, yang saya pikirkan itu di bandar lokal belum masuk-masuk nih ya gitu kan. Keluar terus walaupun sedikit. Tapi kalau untuk bandar forex per hari ini aja ngambil 54 juta net buy ya. Kita cek. Si BK, teman-teman. Besok biasanya kalau di shadow kan nih teman-teman, manfaatin gitu ya. Kita lihat untuk forex ya dari sini, teman-teman. Nah, dari tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Nah, ada si forex, ada si TP, teman-teman. Biasanya si TP kurang powerful juga ya. Harusnya CC yang di atas sama si AK gitu. Tapi kita lihat performanya, teman-teman, untuk si TP ya. Mudah-mudahan si TP pun bisa berjalan seperti halnya bandar CC atau bandar AK, teman-teman, untuk si forex-nya ya. Karena kecenderungan kalau CC sama si AK yang memimpin, itulah saatnya bisa di-up. Walaupun sementara, tapi itu ada kenaikan, teman-teman ya. Ya teman-teman ya, untuk si OTF ya lebih baik santai aja dulu. Kalau mau average pun santai aja dulu. Karena potensi penurunan masih ada, walaupun MA20-nya masih menuju ke atas. Tapi saya pikir ini bandar lokalnya lagi jualan dulu. Kecuali dia punya gebragan gitu. Tanda kenaikan dilewati, cenderung saya pikir MA10 sudah mulai menghadap ke atas. Oke teman-teman ya, untuk sementara seperti itu dulu ya. Utamakan teman-teman kalau mau target, kalau yang di atas ini teman-teman ya, upayakan dia turunnya istilahnya targetnya di bawah harga MA 200 aja. Nah, IOTF sudah teman-teman ya. Lanjut berikutnya ada GRPH teman-teman ya. IOTF teh belum di itu ya. IOTF banyak ya. Ada dari Bro Denata De Koko ya. Apakah sudah ada tanda kenaikan? Tanda kenaikan sudah dibikin teman-temannya kemarin ya. Sorry, saya itu dulu ya. Saya jawab dulu komentar dulu ya. Nah, posisinya kalau tandanya udah teman-teman ya. Nah, tapi kalau sekarang belum ya, belum saat untuk naik. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle. Teman-teman seperti itu ya. Dan bandar forex pun masih ada di dalam, artinya masih posisi bagus ya. Terus dari Bro Arven, izin bahas ETF dan Akro. Nah, Akronya saya simpan dulu ya. Oke. Akronya saya simpan dulu. Kita saving dulu ya. Udah dibahas kan ETF-nya. Dari Bro Raden Erwin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas IOTF lagi dong. Baik, teman. Sudah dibahas ya tadi ya. Jadi si IOTF sekali lagi ya dalam masa posisi turun dulu. Lebih baik santai aja dulu teman-teman yang mau ngambil ya. Upayakan nanti ketika ngambil MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Biasanya MA yang kanal yang pertama menembus MA10, nah kanal yang keduanya untuk konfirmasi bahwa saya tidak akan turun daripada MA10. Kecuali kalau digapkan, contohnya open menembus yang pertama menembus MA10 tapi yang keduanya open gap up, nah hati-hati dia bisa turun ke bawah kembali. Tapi kalau masih melihat ke arah atas berarti dia cenderung akan up ya. Tapi karena MA200 yang posisi berada di atas candle, dan ini kan candle nih di atasnya, cenderung dia hanya kembalikan sementara biasanya teman-teman ya.
Kecuali kalau mau nge-break area EMA 200-nya ya, cenderung dia akan bisa up kembali. Ini tenang aja, ini milik bandar. Kalau milik bandar mah aman teman-teman ya, bisa di up kembali, tinggal teman-teman bersabar aja. Lanjut ke GRPH ya. GRPH sebagai informasi teman-teman ya, bahwa GRPH ini adalah emiten yang lagi saya GRPH. Emiten yang lagi saya teliti. Telitinya bagaimana teman-teman ya? Jadi si emiten ini adalah emiten yang dilongsorkan ya tahun 2024 semenjak saya baru masuk ke dunia per-YouTuban teman-teman ya, untuk memberikan informasi kepada teman-teman waktu kita bahas emiten gocapan. Jadi bagi yang baru gabung nih ya. Jadi GRPH itu adalah saham penelitian saya emiten yang dilongsorkan ke 50. Jadi ada dua kategori yang di penelitian saya itu. Satu, emiten yang dilongsorkan ke 50 sejak listing. Yang kedua, emiten yang dilongsorkan tetapi tidak menyentuh 50. Artinya di angka 50 59 ke atas lah teman-teman ya. Nah, itu emiten dilongsorkan juga sama, tapi ada beberapa emiten yang sudah mulai kembali. Nah, banyak juga emiten yang belum kembali, santai aja. Tetapi sekarang sudah mulai pada di up, sudah mau menuju ke atas teman-teman ya. Walaupun ada yang berjalan 1/4-nya ataupun baru berjalan 1/2-nya, atau ada emiten yang baru mau masuk ke pintu utamanya atau ke target utamanya, tiba-tiba kena suspend dan dilongsorkan kembali. Intinya ketika teman-teman memilih emiten yang ini, jangan cut loss lah tambah muatan di bawah aja gitu kan. Sabar aja teman. Ada beberapa emiten ya, nanti kita jelaskan juga. Baik, untuk GRPH, tanda penurunan kemarin dijebol. Kita hapus tanda penurunan betul. Tapi penurunan tanggal satunya belum dijebol nih teman-teman, cenderung ditahan di sini, masih posisi aman berarti ya. Asal jangan dijebol kan, untuk tanda kenaikannya, tanda penurunannya ke 63 jangan dijebol aja. Kalau jebol ya tanda terakhir di sini ya, garda terakhir itu EMA 200 nih. Tapi dia bagus dari bawahnya teman-teman, cenderung dia tadi bikin open gap. Artinya bagus teman-teman ya. Ini pasti posisi uptrend walaupun diturunkan karena untuk menjemput tanda kenaikan kemarin dari sini ya. Si market maker tanggal 1. Secara MA 200 karena masih di bawah itu masih posisi uptrend sebenarnya ya. Kalau MA 200 masih ada di bawah. Jadi ini untuk koreksian aja. Nah, teman-teman bagi yang baru masuk jangan masuk dulu ya. Tunggu dulu ya, ini open ini. Oh, kepala kembar ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kepala kembar cenderung turun. Nah, ini tanda penurunan saya bikin lagi 2 ya. 65 nih tanda penurunan. Jadi 65 sama di angka 63 tanda penurunannya. Perhatikan di sini ada tanda kenaikan teman sedikit ya. Nah, ini teman-teman ya. Bila mana ya si emiten GRPH ini bisa menjebol area 74 tapi dikit 75 aja teman-teman. Cenderung dia akan up ya, bisa menguji ke 82. Tetapi kalau hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Bisa kemana di sini? Nah, sini kan ada candle tembal juga sama nih teman-teman ya. Dia harus bisa menyisakan sedikit aja teman-teman di angka 67 aja. Ketika dia koreksi tapi ditahan di angka 67, terus ada pantulan, nah cenderung dia akan up teman-teman ya. Tinggal menguji satu lagi kan area 74-nya untuk ke angka 82. Artinya teman-teman harus bersabar di situ gitu kan. Nanti targetnya target utama di sini GRPH teman-teman di harga atas ya. Nih, asal teman-teman sanggup nggak bersabar gitu kan. Sampai ke angka 123. 123 go. Nah, untuk posisi si bandar lokal kemarin ada penjualan lumayan habis-habisan. Tapi kemarin sekarang ya tanggal 12 September dia sudah mulai ngambil waktu 421 lot aja nggak gede teman-teman ya. Kita cek domestik siapa yang nguasain, masih teman kita. Tapi disinyalir ada si Ajet sudah mulai masuk nih ya, bandar luarnya ada si GR, ada si AO ya, si MG juga ikutan. Nah, mudah-mudahan dipantulkan besok ya teman-teman ya. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya. Ini kan sudah masuk MA 10 tapi belum menghadap ke atas. Biarkan MA 10 berada di bawah candle. Kalau ini masih di dalam candle, biarkan di bawah candle dulu. Yang bagus itu bandar Poren hari ini teman-teman. Poren sudah ngambil 76 juta ya. Kecil sih teman-teman, cuma lumayan ya. Nah, kita cek, perhatikan Poren dia ngambil dari sini, terus ngebuang dikit, ngambil lagi, ngebuang 2 hari. Tapi dia menyisakan barang, teman-teman ya. Saya kami sini nih, kalau dari sini menyisakan barang. Terus tanggal 9 September dia ngambil lagi. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Kalau kita cek dari tanggal 15 Agustus untuk Poren, mana 15 Agustus teman-teman. Nah, Jumat ketemu Jumat,
Si kakak yang memimpin 16.000 ya, lumayan lah teman-teman ya. Harusnya si Aka sama si Cece gitu ya, bukan si kakak ya. Ya teman-teman ya, kakak kadang-kadang ngumpulin banyak tiba-tiba jual cuma sehari 2 hari tapi tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Ini untuk bandar lokalnya gitu, saya lihat itu bandar lokal dulu ya. Tadi saya salah ngasih tanda, bukan tanda apa namanya, tanggal ya. Warna domestik masih ada teman kita ya. Ada AZ sudah mulai masuk 8.000, SL ngambil 6.000. Terus LG di bawah cuma sedikit doang ya, masih di atas sedikit nggak terlalu banyak. Artinya ini walaupun diambil sama teman-teman kita, tapi disinyalir ada bandar luar yang masuk ya, mulai si AZ teman-teman ya. Ada DR, ada AT, ada YB ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi mereka biasa di kalangan market maker juga ya. Bagi yang nyangkut santai aja, saya pun punya di angka 1, 2, 3 bagi yang baru mau masuk, tunggu sampai dia masuk dulu ke EMA 10-nya ya. Biarkan EMA 10-nya terlihat dulu dan menghadap kemana. Kalau sudah menghadap ke atas, dia akan melanjutkan kenaikan, tapi jangan lupa bila dia 82 82-nya tidak tertembus dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Kecuali kalau ditembus sama bodinya pas banget, nah besok tinggal tunggu konfirmasi. Kalau dikeluarin sekepala kembar berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan. Berarti tanda yang di sini harga-harga tertinggi sebelumnya sudah bisa dilewati walaupun dengan cara begitu. Oke teman-teman ya, kita lanjut untuk GRPH. Setelah itu ada HAZ teman-teman ya, kita cek HAZ. Bacain komentarnya dulu GRPH ya. GRPH sama PAMG, PAMG-nya udah ada belum? PAMG ya, saya masukin dulu. Dari Trio di Mandiri ya. GRPH sama NPGF, GRPH-nya udah ya, tinggal NPGF-nya aja. GRPH sama PAMG udah masuk ya, tinggal dikasih tanda loop aja. Terus saya akum di GRPH, semoga Senin besok terbang, amin. Terima kasih ya bro ya. Satu nuhun berkah sehat, amin. Makasih ya Bro Ahmad Buhari ya. Bahas GRPH sudah dibahas. Jadi bahas GRPH dari Trio Mandiri ya udah dibahas. Ya teman-teman, jadi GRPH itu punya target atas ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekarang HAZ ya. HAZ lagi HAZ. Oke, HAZ berarti bawaan. HAZ itu mau menembus MA 200 cenderung malu-malu teman-teman ya. Dia menyentuh dengan shadow dan dia dibawa turun kembali untuk ngambil tenaga. Dan ketika ngambil tenaga bawa pasukan Poren teman-teman. Oh, keren kan? Poren sudah masuk tanggal sini nih. 8 September. Kita cek 8 September, 1 minggu udah masuk ya Poren. Kita cek Porennya siapa. Ada CC sama BK ya. Kalau CC-nya saya bagus, tapi BK-nya nih ya sering melakukan shadow teman-teman ya. Jadi cenderung teman-teman ya seperti itulah kalau BK ya. Nah sementara ini kan dia MA10 lagi menukik ke bawah nih teman-teman. Karena penurunan dilewati dengan baik ya. Saya hapus saja. Saya kasih tanda-tanda kenaikan lagi di sini. 128 sama lagi di sini. Nah di angka 131. Tanda penurunan di mana kita cek di sini ada tanda penurunan. Ya tanggal 1 ikutan nggak teman-teman? Tanggal 1 ikutan kan ini dia nih. Nah sini ya, udah kejebak ya biar teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan MA20 masih menuju ke atas ya. Sekarang ditahan di MA20-nya. Ada tanda penurunan di angka 117. Bila menyentuh aja masih posisi aman. Tapi kalau sudah mulai jebolkan hati-hati karena ditahan di ditahan di candle tebal ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai lepas candle tebal ini. Kalau sudah lepas ini ya waspada bisa kelepas ini. Tapi sekarang lagi ditahan di MA20-nya, bandar lokal bandar Polres sudah mulai ngambil, bandar lokal juga sudah mulai ngambil nih, perhatikan teman. Bandar lokal sudah ngambil dikit ya. 2 hari tapi dikit, tanggal 11. Dikit amat ya bandar lokal ngambil. Kita cek domestik, ya ada CP bagus teman-teman ya. Ada IHZPU di broker yang suka memaaf harga juga teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru mau masuk, tunggu sampai MA10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Target di sini teman-teman di angka 140. Kecuali kalau sudah ngebreak, sekalian ke targetnya di sini. Nah, di target ini. Kalau dia sudah mulai ngebreak MA 200. Kalau dia sudah mulai ngebreak MA 200 dan pas banget di targetnya. Lalu dia ada koreksi. Koreksiannya tidak lebih daripada MA 200 fix, dia akan melanjutkan kenaikan ke harga lebih tinggi di mana nih? 179
208 dan di angka 256. Untuk sementara ini tunggu sampai MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Untuk pungutan bagus, bandar lokal sudah menguat, bandar Korean pun sudah menguat. Cuma bandar lokal sedikit, cuman pungutan bandar lokal cenderung diambil sama broker-broker yang biasa di market, jadi market maker lah. Nah, satu lagi catatan, smart money sudah mulai tinggi. Nah, kalau sudah smart money sudah mulai tinggi, nikmatin kenaikan sementara bisa ke level 132. Bila 122 jebol, fix dia akan melanjutkan kenaikan ke level berikutnya untuk menembus MA 200-nya atau ke tanda kenaikan di angka 139. Bila 139 hanya disentuh sama shadow aja, cenderung mengulang kembali. Ya, saya pikir akan turun kembali ke level bawah lagi. Karena MA 200 ini masih posisi di atas ya, masih posisi penurunan lagi, teman-teman. Tapi area sudah mulai lurus ya, sudah mulai bagus, teman-teman. Tinggal didorong aja sebenarnya untuk menembus MA 200, cenderung dia akan up, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan HIGHS berakhir sudah untuk pembahasan malam ini. Nanti kita bahas lagi untuk di pagi hari. Mudah-mudahan saya dikasihkan waktu dan kesempatan. Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga fisiologis teman-teman. Dan saya mengingatkan kembali, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Jangan sampai teman-teman beli hanya untuk kejemput saja. Dari saya sekian dan terima kasih. Selamat malam dan happy weekend. Ciao.